menjelaskan tentang pungutan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini saya Muhammad Alfandi akan menjelaskan tentang apa sih itu pajak penghasilan pasal 21. Nah, pemotongan PPh pasal 21 adalah pungutan atas sebuah penghasilan yang diterima dari sebuah pekerjaan, jasa ataupun sebuah kegiatan. Ya, baik, selanjutnya pemotongan pajak yang memotong PPh pasal 21 adalah yang pertama, pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. Lalu yang kedua adalah bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, lalu yang ketiga adalah dana pensiun badan lain seperti jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek atau PT Taspen atau PT Ashari. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi, subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, serta magang. Nah, lalu yang kelima adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Lalu yang keenam adalah penyelenggaraan kegiatan. Ya, baik, yang selanjutnya B adalah hak dan kewajiban pemotong pajak. Nah, di sini yang pertama ada pemotong pajak PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, pemotongan pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh yang terutang untuk setiap tahun kalendernya. Yang ketiga adalah pemotong wajib mencatat atau kertas kerja perhitungan PPh untuk masing-masing penerima penghasilan dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja dalam perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan meskipun jumlah pajak yang dipotong pada bulan bersangkutan adalah nihil. Ya, baik, selanjutnya dari hak dan kewajiban pemotongan pajak adalah yang keempat, dalam hal suatu bulan penyetoran pajak atas PPh pasal 2126 yang terutang, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh terutang pada bulan berikutnya melalui surat pemberitahuan masa. Nah, lalu yang kelima adalah pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai atau penerima pensiun berkala paling lama 1 bulan setelah tahun dalam kalender berakhir. Ya, baik, selanjutnya adalah penerima penghasilan dari wajib pajak pada PPh pasal 21. Nah, penerimaan penghasilan yang dipotong dari PPh pasal 21 dan pajak penghasilan dari PPh pasal 26 ini adalah orang pribadi. Nah, yang pertama itu adalah pegawai tetap. Lalu yang kedua adalah tenaga kerja lepas seperti seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah penerima pensiun, mantan pegawai, dan termasuk juga ahli waris yang menjadi penerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua. Nah, lalu yang keempat adalah penerima honorarium. Lalu yang kelima adalah penerima upah. Yang keenam adalah tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, dan lain-lain. Dan yang ketujuh adalah peserta kegiatan. Nah, baik, selanjutnya yang D adalah yang tidak termasuk wajib pajak pada PPh pasal 21. Nah, yang tidak termasuk pada PPh pasal 21 ini adalah yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Nah, lalu yang kedua adalah penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Nah, untuk yang tidak termasuk wajib pajak pada PPh pasal 21 ini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hartati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartati Talunohi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Adit tentang pajak PPh yang tidak termasuk pada pasal 21, yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan di hari tua kepada badan penyelenggaraan dan sostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Selanjutnya, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Terakhir, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PPh. Ketentuannya diatur oleh lebih lanjut dan dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, di sini ada pun hak dan kewajiban wajib pajak. Ada beberapa hak-hak yang termasuk dalam wajib pajak, yaitu yang pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, bandingan dan peninjauan kembali. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kelima, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Yang keenam, hak kerahasiaan. Ketujuh, hak pengangguran pajak bumi dan bangunan atau SBB. Yang ke-8, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. 9, hak pembebasan pajak. 10, hak pengangguran PPh pasal 25. 11, hak mendapatkan insentif perpajakan. Dan yang terakhir yaitu hak mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. Itulah beberapa dari hak-hak wajib pajak. Ini ada pun kewajiban pada pelaksanaan wajib pajak, yaitu satu, yang kewajiban mendaftarkan diri. Kedua, kewajiban memberikan data yang lengkap. Yang ketiga, kewajiban pembayaran pelaporan pemungutan atau pemotongan pajak. Dan yang terakhir, kewajiban pemeriksaan. Baik, sampai di situ materi yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuni Rahmi Maya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Hartati. Bagian F, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiam, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Yang ketiga, upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Yang kelima, honorarium. Yang keenam, distributor, perusahaan multilevel marketing atau direct selling, dan kegiatan sejenis lainnya. Yang ketujuh, gaji. Bagian G, penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Ya, kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.